Lah khol itu ada dua, ada khol secara resmi, ya ini sekarang ini, ngundang orang, baca yasin, baca tahlil, kemudian dengan salawatnya apa, kemudian berdoa dengan sadagah-sadagahnya nanti yang akan diberikan ini, ya, makanan dan lain sebagainya. Ini khol secara resmi, kemudian dengan doa dikirimkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah hijrah dari alam dunia ke alam akhirat. Saya katakan hijrah sekarang ini karena hijratul Mustafa, sudah hijrah. Ini yang resmi. Tapi kadang-kadang ada khol yang tidak resmi, tidak mesti harus undang begini ya. Duduk-duduk di rumah, ada tukang emis, orang emis datang ke rumah, kita keluarkan uang, ya Allah saya mau sedekah sama berikan sedekah kepada orang emis ini, ya, orang miskin 5.000 umpamanya. Tolong ya Allah pahalanya sampaikan kepada ibu saya yang sudah meninggal dunia. Ini juga khol, cuma khol secara tidak resmi. Ada tamu datang ke rumah, kita ngasih air aqua, ya Allah niatkan dalam hati mengirimkan pahala kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini bisa tiap hari, tiap minggu bisa. Khol juga intinya mengirimkan pahala kepada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Cuma jangka waktunya 1 tahun. Tidak resmi. Datang orang, kita suguhkan tamu itu aqua umpamanya, ya, 1 saja. Kemudian niatkan, ya Allah ini sedekah dari saya, tolong pahalanya sampaikan kepada ibu saya yang sudah meninggal dunia. Sampai, tapi tidak resmi. Cuma kalau tidak resmi jangan dijadikan resmi. Bagaimana? Ada tamu datang, kita kasih aqua yang kecil, mari kita baca tahlil dulu. Ya ini kan bikin kacau ini, baca tahlil, yasin apa, pas guru beri aqua setong, ya tak cocok ya. Jadi harus tepat waktunya, tempatnya di mana, yang resmi bagaimana, yang tidak resmi bagaimana. Bagi mereka yang mampu untuk mengadakan khol atau ngirim pahala kepada yang sudah meninggal, ya, dengan secara resmi dipersilakan, lebih bagus, lebih cepat dengan cara gotong royong. Yang tidak mampu, beb gimana beb, saya ini tidak mampu, mau undang orang sebanyak, ya sudah tiap harinya ada orang emis 5.000, ya Allah kirimkan pahalanya kepada bapak atau ibu saya yang sudah meninggal dunia, atau guru saya yang sudah pernah berjasa, tolong kirim, sampai ya, tidak usah repot ya. Yang penting namanya betul, HP saja bisa kok, SMS chat langsung sampai kok. Padahal antara tower ke tower cuma dari besi ke besi. Ini operatornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau HP itu SMS, WA dan lain sebagainya antara dunia ke dunia. Tapi kalau Rabbul Alamin antara alam ke jelas ya. Lah kemudian sebaik-baik bapak atau orang tua adalah orang yang apabila meninggal dunia anak turunnya mendoakan dia. Ini zen ini ya, didoakan mas. Ini sebaik-baik bapak atau benga sepoh muncan Madurana. Gus bagus sebenga sepoh, saya pakai bahasa Madura ya. Yang tidak tahu ya biar dilihat di kamus nanti ya. Apa benga sepoh ini ya. Ya. Lebih enak ini, ada yang Bandura banyak. Gus bagus sebenga sepoh, apabila dia meninggal anak toronna mendoakan kepada benga sepoh yang sudah meninggal dunia. Ini paling bagus. Lang palanga benga sepoh ini ya. Ini Madura dah biar tidak terlalu tegang ya. Lang palanga benga sepoh, apabila dia meninggal dunia anak katurunannya ya, turunannya tidak ingat sama sekali wala mendoakan, yo col pak jual ajar ke akhirat. Ini namanya anak turunan yang dak kurang ajar ini, ribut sama warisannya, tidak mendoakan kepada orang tua.
kepada orang yang berjasa kepada dia. Jadi kita jangan mau, jangan baca tahlil. Oh, Arya jadi anak yang durhaka ini, giladab sama orang tua ini. Ada kadang-kadang mengatakan jangan haram apa dan lain bid'ah dan lain, jangan diikuti. Ini ngajari kurang ajar sama orang tua ini, orang gini. Waladun saleh, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, adalah orang yang mendoakan, mengirim kepada mereka-mereka yang sudah meninggal. Peduli. Di Al-Quran dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Diminta tolong menolong, baik yang hidup kepada yang hidup ataupun orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Dan insya Allah doanya orang yang hidup kepada yang meninggal ini lebih tokcer, karena lebih ikhlas. Orang yang mendoakan orang lain fi dhahril ghaib, yang orangnya tidak tahu, itu ada malaikat langsung, wa anta kadzalik wa anta kadzalik wa anta kadzalik. Apalagi orangnya yang ada di alam barzakh. Ini yang terpenting ya. Makanya di ahli sunnah wal jamaah ini biasanya mengajarkan kita kepedulian kepada mereka-mereka yang berjasa kepada kita, karena kita saling membutuhkan. Osong lompung, saling gotong royong membantu mereka-mereka yang sudah meninggal. Di Al-Quran dikatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini sahabat-sahabat mendoakan, ya Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Kepedulian orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Siapapun orangnya yang hidup di dunia ini pasti akan hijrah. Jangan kita nganggap sekarang mengadakan khol atau kita hadir di khol dikira cuma Wakil Muqaddam sama Habib Murtado yang akan hijrah ke akhirat. Kita satu ketika nanti bakal hijrah. Ini Hijratul Mustafa sekarang bulan Muharram, kita semua akan hijrah. Siapapun orangnya, meskipun sudah berumur 1000 tahun, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini paling atwalul anbiya, paling panjangnya umur para nabi dan para rasul. Ketika datang malaikat Jibril, malaikat Israel datang kepada Nabi Allah Nuh, ya atwalal anbiya, wahai nabi yang paling panjang umurnya, madza wajadta minad dunya, apa yang kamu dapatkan dari kehidupan dunia ini? Hikmah apa yang kamu dapatkan? Apa kata Nabi Allah Nuh? Wajadtu dunya kadar, saya dapatkan dunia seperti satu perkampungan. Dakhaltu min babin wa kharajtu min babin ukhra, saya masuk ke pintu gerbang masuk, jalan, setelah itu keluar ke pintu gerbang keluar. Jadi hanya beberapa saat saja. Kalau kita masuk kampung, masa sampai 2 jam sampai 10 hari, jalan sih 2 jam 3 jam sampai. Ini arti daripada kehidupan dunia. Tapi alhamdulillah umat Rasulullah SAW, meskipun umurnya pendek-pendek, beliau mengatakan ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kharajat minad dunya bidunubihim. Mereka berangkat ke akhirat, keluar dari dunia, hijrah ke akhirat dengan membawa dosa. Siapapun orangnya selain Nabi dan Rasul, apabila hijrah ke akhirat, dia mesti membawa 2, amal soleh ataupun dosa. Karena kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Ya amal soleh yang dibawa atau dosa yang dibawa. Rasulullah mengatakan umatku umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari dunia, hijrah ke akhirat, membawa dosa, membawa amal. Tapi karena doanya orang-orang yang hidup, minimal setiap Jumat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, masuk sudah kiriman itu. Cuma kiriman grup,
grup muslimin, tas masuk ke pit. Ya. Ada yang sistem kiriman yang individu, ya. Anak sama orang tua. Jadi WA-nya WA khusus, anak kirim sama orang tua teks. Ada juga yang kirim grup, muslim semua chat masuk. Ya cuma kur-kur, yang namanya karo putih. Kemudian wal mukmin wal mukminat kirim saat masuk. Minimal di tiap khutbah Jumat mesti ada. Itu menunjukkan kepedulian orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat didoakan. Umat Rasulullah alhamdulillah, mereka meskipun di akhirat sudah ke alam barzah, tapi orang mukmin, orang-orang Islam yang ada kepedulian sesamanya selalu mendoakan. Kalaupun keluarganya tidak mendoakan, minimal yang umum, lil muslimin wal muslimat masuk, wal mu'minin wal mu'minat, sampai ini minimal setiap Jumat. Nah itulah, sehingga keluar dari dunia, keluar dari alam kubur maghfur gara-gara berkat doanya daripada mereka-mereka yang masih hidup. Beliau Rasulullah pernah bersabda, laulal ahya lahalakal amwat. Kalau tidak kena kiriman-kiriman doa-doa yang dikirimkan orang-orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia yang di bawah tanah ini, maka akan binasa mereka-mereka yang di dalam perut bumi. Mengapa? Perjalanan menuju Allah sangat jauh, sementara ibadah kita masih tipis-tipis. 24 jam itu, 24 jam dipotong tidur 8 jam. Kata Imam Ghazali, orang yang biasa ini 8 jam untuk tidur, 8 untuk istirahat, 8 jam untuk ibadah. Insya Allah kita ibadahnya tidak sampai 8 jam dah. Ya. Sumpujung zuhur 5 menit, asar 5 menit, ini 5 menit. Tujuk sih. Ngomong, ngobrol, gosip di mana-mana. Ya kok tuh ada yang keren-keren, bahasa keren boleh betul. Tidak sampai 8 jam. Insya Allah kalau tidurnya lebihan. Kalau santri insya Allah ini, insya Allah paling top 6 jam. Allah alam tapi ya. Kalau santri sudah terlatih ini tentara ini. Ya. Waktu di Hadramaut itu santri itu tidak boleh lebih daripada 4 jam. Jadi jam 11 tidur sampai jam 3, 4 jam. Oh 6 jam. Siang 2 jam, jam 10 sampai jam 12 siang. Malamnya jam 11 sampai jam 3. 6 jam. Ditanya, kok sedikit tidurnya 6 jam paling full? Kalau langsung tidur. Kata gurunya mengatakan, kamu ini dididik untuk menjaga masyarakat. Masyarakat dikatakan di Ihya itu tidurnya 8 jam. Kalau yang bagian penjaganya lebih dari 8 jam, gimana mau jaga? Minimal harus lebih sedikit daripada masyarakat. Nah itulah, sehingga dikatakan ummatun marhumah. Berkatnya rahmat yang Allah kasih sayang kepada umat Rasulullah SAW, bibarakatir Rasul SAW, maka biarpun umat ini pulang membawa dosa, tapi dengan doanya orang-orang yang hadir, orang-orang yang masih hidup ini, baik yang khusus pribadi ataupun secara grup, maka insya Allah diterima dan menjadi maghfur orang tersebut ketika keluar dari alam. Karena umurnya pendek-pendek, di bawah 100. Mau cari orang umur 100 ini repot sekarang. Ada yang sudah 100 lebih tapi kakinya 3, ada tongkatnya 1. Repot sekarang ini ya. Tidak ada yang tegas. Kalau sudah 80 kadang pakai tongkat sudah ini. Nah, mudah-mudahan saja dipanjangkan umur Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak yang mau saya omongkan ya. Kalau boleh cerita sebentar, mau cerita ya. Bagaimana dikatakan dalam kitab bahwa apa yang dibaca oleh seseorang, ya, anak atau siapapun akan sampai.
Ada satu cerita ya. Ada satu cerita. Saya mau ceritakan bagaimana kiriman yang khusus dan kiriman yang sifatnya kolektif, jamaah. Ada satu orang A dan B teman akrab. Ketika mondok, ketika kerja. Kemudian suatu ketika si A ini pindah tempat karena kawin, si B juga pindah tempat karena kawin. Si B punya anak. Si B ini punya anak. A tidak tahu bahwa ini dia punya anak. Kemudian suatu ketika si A meninggal dunia, si B masih hidup. Si B meninggal dunia, si A masih hidup. Ya, ini mah posang deh ini dah ya. AB posang AB ya. Jadi AB ya. Si A hidup ya. Si B sudah meninggal dunia. Si A bermimpi kepada si B, mimpi si B. Seolah-olah si B ini yang sudah meninggal dunia, temannya ini ada di alam kubur. Dimimpikan bahwa setiap hari Jumat orang-orang ahli kubur itu menerima bacaan-bacaan sadaga-sadaga, kiriman-kiriman dari orang yang hidup kepada orang yang mati. Ini A mimpi. Jadi seolah masuk ke alam kubur ini. Masuk ke alamnya. Terus tanya si A kepada si B, itu orang-orang ahli kubur itu kok rebutan? Oh, itu kiriman-kiriman dari mereka-mereka yang di alam dunia itu ngirim kepada mereka, baik keluarganya, anaknya, keturunannya dan lain sebagainya. Terus tanya si A, lo kamu kok diem? Kok tidak merebut juga? Si B duduk-duduk cuma. Kamu kok diem? Tidak seperti mereka. Lo kalau saya dapat kiriman khusus, WA-nya WA khusus. Siapa? Anak saya. Tiap hari ngirim, baca Quran 1 juz, 2 juz, masuk. Yang itu yang kolektif, yang umum itu. Minal muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat itu. Oh begitu ya. Jadi saya kena tenggang rasa, biar dah kur kalah dah. Jadi saya ngalak sebungkol, saya ambil yang utuh dari anak saya langsung, Quran 2 juz, 3 juz. Anak kamu di mana? Ada di situ, buka toko. Dia hafal Quran. Hafal Quran. Jadi setiap hari dia baca. Nawaina an naqra al-Quran wa nuhdi thawabahu ila walidi. Saya niat baca Al-Quran, ya Allah sampaikan pahalanya ini kepada ayah saya yang sudah meninggal dunia. Masuk kiriman. Masa kalaka pulsa ya. Pulsa ATM bisa kok ya. Masuk. Terus lama kelamaan berlangsung terus, si A mimpi lagi, mimpi si B. Dalam alam tidurnya dia, si B ini dimimpikan dalam kubur berebut lagi, bukan diam sudah. Kalau tadi diam, tahu berebut pahala-pahala yang dikirim oleh orang yang sudah meninggal dunia. Tanya si A, loh kamu dulu katanya tidak berebut karena dapat kiriman dari anak kamu khusus. Loh sekarang kamu kok ikut berebut sekarang? Iya, anak saya sudah meninggal dunia. Anak saya meninggal dunia, maka tidak ada kiriman lagi yang namanya Al-Quran 1 juz 2 juz. Akhirnya satu-satunya jalan saya ngambil yang kolektif, yang WA yang biasa, yang jamaah itu. Ya sudah, kur tak apa dah, boleh sudah. Daripada tidak dapat apa-apa, ambil yang jamaah. Oh iya, anak kamu meninggal? Iya. Di mana? Di sini. Buka toko dan dia hafizul Quran. Dicek sama dia. Dicek, tidak tahunya subhanallah. Ini anak. Loh kenapa toko kok nutup ini? Loh kamu udah dengar? Dia sudah 3 hari sudah. Nanti malam lo telon. Nanti malam ketiga tahlilnya. Nah inilah ini gambaran diceritakan dalam kitab bagaimana hubungan antara orang yang hidup dengan antara orang yang. Nah acara ini begitu juga khol ini. Cuma sifatnya resmi. Bi tahlillah, dengan tahlilnya, dengan qiraatul Quran, dengan yasinnya dan lain sebagainya. Tapi bisa kita tanpa resmi kapan saja. 5.000, 6.000 niatkan kepada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Jangan jadikan yang tidak resmi dijadikan resmi, bahaya nanti. Kumpul kapi pas maja yasin pas perak beri 5.000.
Tidak bisa ini. Jelas ya, itu yang bisa saya sampaikan dan masih banyak pembicaraan. Mudah-mudahan saja kita senantiasa ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua yang mempunyai anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada kita. Dan kita juga termasuk mudah-mudahan dijadikan orang yang soleh, yang selalu mendoakan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita yang telah meninggal dunia. Punya anak soleh dan kita mudah-mudahan jadikan orang juga yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan saja sahibul bait Habib Zain dipanjangkan umur, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Termasuk juga keluarga almarhum semuanya, aulad daripada Habib Muhsin Al-Hinduan bin Ali Al-Hinduan, mudah-mudahan semuanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.